Gambaran umum perkembangan anak. A. Menjelajahi perkembangan. Perkembangan adalah pola perubahan kognitif dan sosio-emosional yang dimulai pada sejak pembuahan dan selama rentang hidup. Sebagian perkembangan menyertakan pertumbuhan dan juga pada akhirnya menyertakan proses kematian. B. Proses dan tahapan. Proses kognitif melibatkan perubahan dalam pemikiran, kecerdasan, dan bahasa. Contohnya itu, anak-anak mampu memecahkan teka-teki silang, menghafal sebuah puisi, dan membentuk kalimat. Semua itu melibatkan proses kognitif. Yang kedua ada proses sosio-emosional, melibatkan perubahan dalam hubungan anak dengan orang lain dan perubahan emosi. Misal itu, anak sudah dapat menyampaikan dengan kata-kata atau ekspresi wajah tentang bagaimana perasaan yang pernah dialaminya. Yang ketiga, ada proses biologi menghasilkan perubahan dalam tubuh anak, otak, tinggi badan, dan berat badan. Tahap perkembangan yang pertama ada masa bayi dimulai dari lahir sampai 18-24 bulan. Atau yang disebut dengan tahap sensomotori. Ini adalah waktu di mana mereka sangat bergantung dengan orang tua atau orang di sekitarnya. Dan juga pada tahap ini kemampuan bayi terbatas pada gerak refleks dan panca inderanya. Pada usia 18 bulan, bayi mampu menciptakan simbol-simbol dalam suatu benda. Yang kedua ada anak usia dini dimulai dari usia 2-5 tahun. Pada masa ini, anak mulai dapat menerima rangsangan meski masih sangat terbatas, dan si anak pun sudah masuk ke dalam lingkungan sosial. Ia sudah dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri seperti mengumpulkan semua benda yang berwarna merah. Yang ketiga ada anak usia tengah dan akhir dimulai pada usia 6-11 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu melakukan pengurutan dan klasifikasi terhadap objek maupun situasi tertentu. Kemampuan mengingat dan berpikir secara logis anak pun makin meningkat, dan ia mampu memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis, sehingga anak mulai bisa belajar matematika dan membaca. Yang keempat, masa remaja dimulai pada usia 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-21 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran, dan dapat menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia, dan juga dapat memahami konsep yang bersifat abstrak seperti cinta dan nilai. Masalah perkembangan yang pertama ada alamiah dan pengasuhan. Masalah alamiah dan pengasuhan memperdebatkan apakah perkembangan dipengaruhi oleh alam atau pengasuhan. Sebenarnya lingkungan mendorong kecerdasan anak meski bersifat sementara, dan orang tua pun berperan utama dalam mendorong potensi anak mereka dengan memelihara dan memberi mereka kesempatan dan pengalaman. Jadi keduanya memang saling bergantungan. Yang kedua ada kontinuitas dan diskontinuitas. Perkembangan bersifat kontinuitas maksudnya bahwa perkembangan itu berlangsung secara bertahap dan terus-menerus sejak si anak masih dalam kandungan sampai anak mencapai kematangan. Contohnya itu dalam hal perkembangan bahasa, ketika masih bayi, seseorang bayi hanya bisa mengucapkan beberapa suku kata saja, namun semakin bertambahnya usia, perkembangan bahasa yang ia miliki akan bertambah dan terus bertambah sampai beribu-ribu kata. Dan diskontinuitas adalah merupakan proses perkembangan yang melibatkan proses-proses berbeda secara kualitatif. Perubahan-perubahan seseorang terjadi secara tiba-tiba dari suatu tahap ke tahap berikutnya. Contohnya itu tahap-tahap perkembangan cara berpikir anak. Yang ketiga ada pengalaman awal dan lanjutan. Jadi isu pengalaman awal dan lanjutan ini berfokus pada sejauh mana pengalaman awal atau pengalaman selanjutnya menjadi penentu utama perkembangan anak.
Yang keempat ada mengevaluasi isu perkembangan. Kebanyakan ahli perkembangan mengakui bahwa merupakan hal yang bijak untuk mengambil posisi ekstrim pada isu-isu bersifat alamiah dan pengasuhan kontinuitas dan diskontinuitas serta pengalaman awal dan lanjutan. Perkembangan bukan murni hanya sifat alamiah atau pengasuhan, bukan murni hanya kontinuitas atau diskontinuitas, dan bukan murni hanya pengalaman awal dan lanjutan saja. Oke, di slide berikutnya di D ini ada perkembangan pendidikan. Nah, di poin pertama yaitu adalah perkembangan pendidikan, perkembangan pengajaran yang sesuai terjadi pada tingkat yang tidak terlalu sulit dan stres atau terlalu mudah dan membosankan bagi tingkat perkembangan anak. Nah, jadi dari yang pertama ini perkembangan ini seorang guru memberikan pendidikan atau pengajaran yang sesuai terjadi pada tingkat perkembangan si anak, sehingga tidak tidak si anak tidak merasa terlalu sulit dan stres akhirnya. Nah, ini yang nanti bisa membantu perkembangan si anak lebih baik. Ya, makanya dia harus memberikan perkembangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan si anak. Terlalu mudah sehingga anak bosankan bagi tingkat perkembangannya gitu. Jadi si anak yang tidak yang dalam tahap pendidikan, si anak tidak cepat merasa bosan. Oke, sekarang ada yang di tahap kedua, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif terdiri dari 3 materi. Yang pertama itu ada tentang bahas otak. Oke, sekarang kita lanjut di slide berikutnya di tahap perkembangan kognitif. Di materi pertama ini ada tentang otak ya. Dari sini yang pertama, poin pertama ada perkembangan neuron dan bagian otak. Dari sini bisa kita lihat bersama jumlah dan ukuran ujung saraf otak terus tumbuh sampai dewasa. Beberapa peningkatan ukuran otak juga karena myelinasi. Proses ini meningkatkan kecepatan perjalanan informasi melalui sistem saraf. Nah, dari yang pertama ini kita ketahui bahwa otak ini terus tumbuh dari masa perkembangan kita dari awal bahkan sampai perkembangan remaja dan dewasa. Ini proses ini meningkatkan kecepatan perjalanan informasi melalui sistem saraf. Jadi informasi itu kita cepat menerima informasi itu karena adanya sistem saraf dalam diri kita. Itulah yang menghantarkan informasi ke dalam diri kita. Kemudian yang poin kedua itu ada perkembangan otak di masa kanak tengah. Nah, di poin berikutnya itu ada perkembangan otak remaja. Nah, di perkembangan otak remaja ini bisa kita lihat bersama bahwa hubungan antar neuron dipangkas ketika anak-anak dan remaja berkembang. Hasil pemangkasan ini adalah pada akhir masa remaja individu mengalami koneksi lebih sedikit, lebih selektif, dan lebih efektif antara neuron dibandingkan waktu masa anak-anak. Nah, kalau tadi di masa perkembangan otak anak, masa anak tengah akhir, itu volumenya atau mengalami perubahan yang signifikan dalam berbagai struktur di daerah otak. Ya. Jadi cepat perubahannya. Nah, sedangkan di masa perkembangan remaja ini ada namanya pemangkasan, dipangkas. Jadi remaja ini mereka koneksinya lebih sedikit dari sebelumnya, lebih selektif dalam memilih, lebih efektif, ya itu. Teori dari Piaget. Nah, jadi Piaget itu menekankan ada 4 aspek yang sangat penting, aspek yang sangat dasar gitu, fundamental dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama ada skema, yang kedua ada asimilasi betul, dan akomodasi, lalu ada organisasi, lalu ada asimilasi dan juga akomodasi. Di sini pun ada contohnya, teman-teman bisa baca dulu. Oke, jika sudah, jadi asimilasi itu adalah proses kognitif atau proses berpikir gitu seseorang dalam menggabungkan
suatu persepsi. Yang ketiga itu organisasi. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya tentang organisasi. Menurut Piaget itu organisasi adalah mengelompokkan perilaku dan pemikiran yang terpisah satu sama lain ke dalam suatu wadah atau sistem yang tingkatannya itu lebih tinggi lagi. Itu organisasi. Dan yang terakhir adalah equilibrium. Di sini adalah suatu mekanisme. Tahapan operasional konkret. Tahapan ini dimulai pada saat anak-anak atau seorang itu dimulai pada saat usia 7 sampai 11 tahun. Artinya apa? Penalaran logis menggantikan penalaran intuitif, di mana anak mampu berpikir secara rasional atau masuk akal. Jadi anak berpikir secara orientasi, sudah berpikir secara masuk akal atau rasional. Itu sudah dimulai sejak umur 7 sampai 11 tahun. Baik, selanjutnya adalah tahapan operasional formal. Periode terakhir dalam perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Biasanya tahapan ini antara umur 11 tahun dengan sampai umur dewasa. Karakteristik tahapan ini adalah diperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, mampu menalar secara logis, dan mampu menarik secara kesimpulan dari informasi yang diterima. Dalam periode ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan apa itu arti nilai secara irasional. Selanjutnya adalah zona perkembangan progmasial, atau biasa yang disebut dengan Zone of Progmasial Development, atau yang biasa disingkat dengan ZPD. Vygotsky menitikberatkan pada pentingnya pengaruh sosial, terutama instruksi, dan pada perkembangan kognitif. ZPP adalah suatu metode pembelajaran yang intinya adalah menitikberatkan pada berbagi tugas yang terlalu sulit pada anak untuk ia kuasai diri sendiri, tetapi dikuasai dengan bimbingan atau bantuan dari orang dewasa. Jadi ZPP ini adalah suatu metode begitu untuk bagaimana bisa seorang anak yang sulit dikuasai oleh diri sendiri sehingga ia mendapatkan bantuan dari orang lain atau orang yang lebih dewasa daripada dia. Ini adalah konsep pengajaran yang sesuai pada tahapan anak tersebut. Selanjutnya, bahasa dan pemikiran. Vygotsky menitikberatkan kepada bahasa memainkan peran dalam perkembangan anak. Ini pernah ditulis juga dalam Grade Leader pada tahun 2009. Lalu Vygotsky juga pernah berbicara terkait anak berbicara itu tidak hanya dalam bentuk berkomunikasi, tapi tidak hanya berbentuk sosial, namun untuk membantu menyelesaikan tugas-tugasnya seperti bimbingan, memutar pikir perilaku, merancang, dan lain sebagainya. Baik, di slide selanjutnya itu adalah strategi Vygotsky dalam penerapan pembelajaran pada anak. Di slide yang pertama adalah nilai ZPD pada anak. Artinya adalah Vygotsky tidak berpikiran bahwa tes formal adalah cara yang terbaik dalam menilai anak. Begitupun sebaliknya, Vygotsky menitikberatkan seharusnya penilaian tersebut harus berfokus pada penentuan ZPD anak sebagai membantu yang terampil menyajikan anak dalam tugas-tugasnya dari berbagai kesulitan untuk menemukan tingkat yang terbaik. Jadi memberikan dorongan kepada anak untuk bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas-tugas terhadap anak tersebut
untuk bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik. Selanjutnya adalah gunakan CPD anak dalam mengajar. Langkah ini adalah langkah pengajaran yang harus dimulai menuju pada batas atas zona, sehingga anak dapat mencapai tujuan dengan bantuan dan pindah ke tempat keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Jadi dengan menggunakan CPD anak dalam mengajar ini adalah dia mampu bisa memanuver kinerja kognitif sehingga anak bisa mencapai titik paling tinggi dalam pengetahuan yang terbaik begitu. Jadi ada beberapa proses. Proses pertama adalah mengobservasi anak tersebut. Observasi, lihat di mana letak kesulitan dia. Kalau kita sudah melakukan observasi, lalu interaksilah dengan cara menawarkan bantuan kepada anak. Semisal ada yang ibu bisa bantu nak, ada yang bisa bapak bantu nak. Lalu sudah bertanya kepada itu, berikan dorongan positif kepada anak tersebut sehingga ia bisa melakukan lebih tinggi lagi dalam belajar. Yang poin ketiga adalah gunakan rekan sebaya yang lebih terampil sebagai guru. Artinya apa? Ada sepasang anak yang sama-sama baru memulai membaca, dan salah satu anak tersebut lebih pandai daripada anak yang lainnya. Anak yang lebih pandai itulah yang diharuskan untuk mengajari teman-temannya yang jauh di bawah dia yang belum bisa baca, sehingga ada les lintas usia di situ. Poin selanjutnya adalah pantau dan dorong penggunaan berbicara pribadi pada anak-anak. Intinya apa di sini? Pemberian motivasi pada anak untuk menginternalisasi dan mengatur diri mereka untuk berbicara pada diri sendiri. Jadi biarkan anak memotivasi dirinya bahwa saya bisa untuk melampaui batas, bahwa saya bisa seperti orang-orang yang saya inginkan, dari stimulus atau dorongan dari guru-guru atau dari tenaga pengajar. Poin selanjutnya adalah tempatkan instruksi dalam konteks yang bermakna. Pada poin ini adalah kesempatan untuk mengalami pembelajaran dalam pengaturan dunia nyata. Bisa saya beri contoh semisal seperti ini. Ketika di sekolah ataupun di tempat pembelajaran lainnya, kita sebagai siswa sering memberikan teori terkait ilmu matematika itu apa, bagaimana cara penambahan, pengurangan, pengalian seperti apa. Nah, dalam metode ini guru menitik beratkan untuk mengimplementasikan ilmu dan teori matematika pada kehidupan, semisal pengurangan ataupun perjumlahan. Guru bisa menganalogikan atau bisa mengimplementasikan dengan cara anak berbelanja di supermarket atau di pasar. Di situ ada taraf pembagian, pertambahan, dan pengurangan. Saya punya uang 20.000, harga cabai 10.000, berarti 20 dikurang 10 sama dengan 10. Itu bentuk dari tempatkan instruksi pada konteks yang bermakna atau bentuk dari implementasi pembelajaran pada kehidupan nyata. Yang selanjutnya, poin terakhir adalah transformasi kelas dengan ide-ide Vygotsky. Artinya apa di sini? Pada poin ini menitik beratkan pada kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan untuk meningkatkan pada anak seperti perancangan, berbicara pribadi, dan kegiatan-kegiatan bersama atau ekstrakurikuler
Ini bisa memanuver, bukannya sekedar manuver kinerja kognitif, cuman bisa manuver sosial emosi maupun biologis. Baik, kita ke poin yang selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya adalah bahasa. Jadi bahasa merupakan sebuah bentuk komunikasi, baik itu bentuknya secara lisan ataupun secara tertulis. Dan bahasa pada umumnya itu terdiri atas sebuah kata-kata atau kosakata yang biasa digunakan oleh sebuah komunitas tertentu. Dan dengan adanya bahasa memungkinkan mereka untuk menggambarkan peristiwa masa lalunya secara rinci. Artinya, seorang individu tersebut apabila memiliki sebuah peristiwa yang cukup membuat teringat, apabila ia ingin men-share kepada teman-teman yang lainnya, maka dengan bahasa inilah peristiwa tersebut dapat diungkapkan secara baik. Itu pengertian dari sebuah bahasa. Kemudian fonologi. Poin yang selanjutnya adalah fonologi. Jadi fonologi itu pengertiannya adalah secara etimologi itu terbentuk dari sebuah kata fon yang memiliki arti bunyi, dan logi atau logos yang sama-sama kita ketahui memiliki makna yaitu ilmu. Jadi fonologi itu merupakan sebuah ilmu, sebuah cabang ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang biasa dipakai oleh manusia. Artinya ilmu ini membicarakan atau membahas suatu tata letak bunyi pada bahasa yang biasa digunakan oleh manusia tersebut. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yang saya ingin sampaikan adalah terkait morfologi. Apa itu morfologi? Sampai sini kita jangan sampai terlena dengan morfologi. Jadi morfologi itu terbagi menjadi dua. Ada morfologi secara linguistik pengertiannya, ada morfologi yang pengertiannya itu sebagai ilmu biologi. Nah, yang kita bahas dari sini adalah morfologi secara linguistik. Secara pengertiannya, morfologi merupakan sebuah cabang ilmu yang berkaitan tentang pengetahuan bentuk bahasa, di mana morfologi ini mengkaji tentang perihal-perihal bagaimana sebuah kata atau morfem-morfem itu terbentuk. Saya ambil contoh dalam morfologi dalam bahasa Indonesia. Contohnya, perhatikan kalimat di bawah ini. Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Bandung mempelajari macam-macam tumbuhan yang bisa menyembuhkan luka. Nah, dari kalimat di atas terdiri dari 12 kata, dan kesemuanya itu tidaklah sama. Ada yang tergolong kata dasar, dan ada yang tergolong kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. Kita bahas satu-satu. Kata mahasiswa, fakultas, universitas, Bandung, bisa, dan yang terakhir luka merupakan sebuah kata dasar yang masing-masing tersusun dari satu morfem saja. Satu morfem, satu kata. Kemudian, kata pengertian sebuah sintaks. Nah, sintaks itu sendiri merupakan sebuah bahasa yang berhubungan dengan struktur bahasa. Sebagai contoh nih, untuk membentuk sebuah kalimat yang valid, maka diperlukan adanya sebuah struktur. Contohnya, misalkan subjek ditambah kata kerja plus ditambah kata benda. Nah, dengan memakai struktur ini, kita bisa membentuk kalimat yang valid. Sebagai contoh, misalkan subjek itu saya gunakan saya, kemudian kata kerja menggunakan makan, kemudian kata bendanya saya ambil nasi. Nah, dalam hubungannya dengan bahasa pemrograman kita mesti memenuhi sintaks atau aturan struktur bahasa. Itu merupakan
pengertian dari sintaks. Pemahamannya seperti itu kalau sintaks. Kemudian semantik kalau berdasarkan PPT yang sudah saya tulis itu mengacu pada makna kata dan kalimat. Semantik sebuah bahasa menggambarkan hubungan antara sintaks dan model komputasi. Nah, sederhananya, kalau semantik itu menjelaskan arti dari program. Analoginya sebagai berikut. Misalkan, apabila kita memakai sintaks itu kan menggunakan subjek plus kata kerja plus kata benda. Nah, dari situ kita bisa menghasilkan sebuah kalimat-kalimat. Nah, apabila kita menghasilkan kalimat saya makan nasi, maka kalimat ini memenuhi aturan sintaks karena maknanya betul. Tapi apabila saya ganti kalimatnya menjadi saya makan batu, secara sintaks memang ini kalimatnya sudah benar. Akan tetapi kalimat ini tidak mengandung sebuah makna yang berarti. Secara sintaks memang sudah benar, saya makan batu, subjeknya saya, kata kerjanya makan, kemudian bendanya batu. Secara sintaks memang benar, tapi secara semantik, secara makna ini tidak memiliki makna yang berarti. Itu yang dimaksud dengan semantik. Kemudian pragmatik adalah berhubungan dengan penggunaan yang tepat dalam konteks yang berbeda. Nah, saya ambil contoh aja langsung ya. Kita menggunakan analogi dengan bahasa, misalkan kita ingin memberitahukan kepada seseorang jangan merokok, terpampang dalam sebuah peraturan dilarang merokok. Nah, apabila kita ubah katanya, kemudian kita pasang dalam suatu ruangan, kemudian kita perjelas dengan bahasa yang berbeda, akan tetapi konteksnya karena yang sama. Analoginya seperti ini, misalkan jangan merokok, itu kan suatu kalimat yang simpel, akan tetapi yaitu pengaruh biologis dan lingkungan. Dalam ahli bahasa terkenal Noam Chomsky pada tahun 1957 itu berpendapat bahwasanya manusia telah dipersiapkan untuk belajar bahasa pada waktu tertentu dengan cara tertentu. Artinya Noam Chomsky ini berpendapat bahwasanya manusia itu memiliki kadar waktu yang telah ditentukan untuk manusia tersebut dapat belajar bahasa. Nah, kemudian setiap manusia itu pasti memiliki metode pengajaran yang berbeda-beda tergantung si pengajar tersebut. Itulah maksud dari pendapat ahli bahasa terkenal yaitu Noam Chomsky tahun 1957. Kemudian anak-anak secara biologis itu siap untuk belajar bahasa karena mereka dan pengasuh mereka berinteraksi. Jadi secara biologis ini anak-anak belajar bahasa karena mereka ini berinteraksi dengan pengasuh, dengan orang tuanya. Di kehidupan sehari-harinya pasti mereka berinteraksi, di tempat mereka bermain juga berinteraksi dengan teman-temannya. Maka secara tidak langsung kondisi biologis itu siap untuk belajar bahasa, itu yang dimaksud. Kemudian anak-anak mengambil manfaat ketika orang tua dan guru secara aktif melibatkan mereka dalam percakapan. Kemudian yang maksud dari sini adalah orang tua dan guru ini memanfaatkan keadaan tersebut untuk melibatkan mereka dalam percakapan. Misalkan sebuah guru ini berinteraksi dengan anak-anaknya terkait masalah pelajaran atau terkait masalah tugas, di mana guru tersebut memanfaatkan yaitu perkembangan bahasa. Di sini kemajuan akuisisi bahasa melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, di mana di sini dijelaskan bahwasanya di umur sekian anak tersebut menunjukkan perkembangan bahasanya. Contoh misalkan di PowerPoint tersebut menjelaskan bahwasanya di usia 3-6 bulan itu individu mulai menunjukkan perkembangannya dengan cara mengoceh.
dari 3-6 bulan ini individu tersebut mengoceh untuk memberikan sebuah pemahaman terhadap lawan bicaranya. Kemudian pada usia 10-13 bulan muncullah kata pertama yang yang dimiliki oleh individu tersebut, yang dimiliki oleh individu tersebut. Artinya kata pertama ini muncul pada usia 10-13 bulan. Kemudian perkembangan yang selanjutnya adalah ucapan-ucapan dua kata seperti pengen makan atau misalkan ingin kamar mandi. Itu mulai muncul pada usia 18-24 bulan. Nah, ketika anak bergerak melalui ucapan dua kata, mereka dapat menunjukkan bahwa mereka itu tahu beberapa aturan morfologi, yaitu kesadaran metalinguistik. Jadi metalinguistik itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan perilaku budaya terhadap sebuah bahasa. Itu yang saya baca dari Google seperti itu. Jadi di mana individu ini mengalami kemajuan di tahun sekolah dasar, kemudian pada masa remaja, di mana perubahan-perubahan bahasa tersebut mereka sudah mulai bisa mengefektifkan penggunaan kata-kata. Jadi secara bahasa mereka itu tidak lagi boros menggunakan kata-kata tersebut, artinya mereka langsung sesuai pada intinya gitu loh. Jadi mereka tidak membuang-buang kata untuk dalam memberikan sebuah makna agar orang lain bisa paham dengan apa yang dikatakan gitu. Jadi penggunaan kata-katanya itu tidak lagi boros seperti itu. Kemudian adanya perbaikan dalam kemampuan memahami metafora, yang di slide selanjutnya mereka mulai paham. Kemudian di sini mereka mulai memperbaiki di mana metafora-metafora yang salah, mereka masuk ke situ kemudian memperbaiki kemampuan tersebut. Dan di kemajuan di sini pun meliputi sebuah bagaimana mereka tahu tentang sindiran, kemudian mereka pun mulai paham dengan apa itu sebuah karya sastra dewasa yang menggunakan kata-kata bahasa yang biasanya tinggi-tinggi. Mereka mulai paham karena kemajuan tersebut, dan kemudian mereka pun kemajuan di sini terlihat dalam mereka menulis. Artinya kemampuan bahasa mereka itu sudah mengalami kemajuan yang pesat dengan cara menunjukkan kemampuan mereka dalam menulis. Mungkin sekian